bahkan masih memantapkan diri di posisi seperti ini. Oh, gue setuju banget dan ini secara draft pick-nya gue lebih suka ke arah Arkeho sih. Ya, Oke. mereka lebih apa ya? Lebih lengkap, Lebih merata aja ya, betul. lebih lengkap, lebih balance, dan bahkan untuk dari segi late game-nya mereka punya Ishunshin. Jangan lupa bahwa Ishunshin makin late game makin lebih mengerikan, dan sekarang udah menjadi assassin juga, War X bisa jadi pilihan utama. Yes, Makanya benar banget. kita akan melihat bagaimana nanti pola permainan juga dari RRQ Hoshi. Selamat datang di Royal Derby. Pertempuran para raja langsung saja. Ini dia di desa Land of Dawn. Bersama dengan Ranger Emas, KB, dan juga Opung Wawa. Wah, langsung saja kita melihat inilah dia game pertama dari Best of 5 series. Tapi jangan lupa kalau kalian lagi nobar, lagi mabar terus lapar, pakai kode promo playoff MPL ID X Grab untuk 70%. Syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sudah lama tidak nge-cast dengan seorang Profesor KB dan duo emas is back kali ini. Melihat Albert menggunakan Yusin-Shin, kali ini rotasi dari bottom lane. Masih mencoba dilakukan gagging, akankah terjadi first blood? Masih ada satu buff flicker dan masih bertahan di arah bottom lane. Tidak ada first blood tentunya untuk menit pertama kali ini karena masih terlalu jauh juga di arah bottom lane. Kalau mau diving kayaknya bakal jadi malapetaka sendiri bagi seorang Kibo dan juga cewek. Sementara di sisi lain ini dia cewek dengan popol kupanya. Dia mencoba untuk bermain agresif dan bahkan lihat dari emblemnya. Dia pengen nambahin dari total item 12%. Oh, R7 mencoba melakukan freeze lane terhadap seorang boost, tapi Vayne bersama dengan Albert melihat batang hidungnya. Langsung mundur ke arah belakang. Boost memilih dengan sabar. 3 player udah standby in position. R7 mengganggu perbandingan level dan bahkan Drian mencoba untuk membantu pergerakan di arah top lane. Boost masih selamat, walaupun freeze lane ketinggalan sedikit personanya, tapi ternyata di arah bottom lane, Bangsin masih menjadi target utama. Iya, target operasi early game yang sangat amat objektif di arah gold lane. Mungkin ingin mengincar ke arah objektif dari gold silver terlebih dahulu. Bang Sin kali ini 1v3 situation. Apakah bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu? Suns bakal mendapatkan first blood di depan sana dan Bang Sin harus tumbang di arah gold lane. First blood didapatkan oleh tim dari Onyx Esports, RRQ Hoshi. Terkaget-terkejut, terheran-heran. Flicker pun masih cooldown. Masih lama karena mereka benar-benar ngepres ke arah satu buah gold lane. Aku udah bilang, di sini ada 2 orang yang akan dalam masalah. Boots dan juga Bangsin. Sebelum game ini mulai, aku sudah lihat ke arah sana karena 2 orang yang cukup mencolok. Bahkan Albert langsung menggunakan sebuah keuntungannya mendapatkan turtle dan ini salah satu keputusan yang mahal. Dia tarik ulur ketika darah turtle setengah, Profesor. Iya, dan ini bakal langsung dilanjutkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Coba untuk mengamankan objektif terlebih dahulu. Secure ke arah turtle. Adu retribution mungkin bakal nyata, tapi Boots langsung dengan Black Dragon Form-nya. Turtle diamankan begitu saja oleh Sans. Vin dalam ancaman, dia setengah darah di depan sana. Mungkin bakal tumbang dan ternyata malah Clay-nya juga yang harus hilang. 2 dimakan oleh Onyx Esports. Early game yang berat untuk Raja, bahkan di arah bottom lane Bangsin tersolok kill. The Wave Dragon telah keluar. Keyboy is coming. Cycle Eagle membuat seorang Drian tetap bertahan. R7 belum berhasil mendapatkan keuntungan, tapi dengan source skill yang banyak, dengan banyaknya hilang poin, keuntungan bahkan hampir 2000 Opung. Wow, what happened? Ya, dari Arkeho sih mereka berusaha untuk membuat suatu agresi, tapi Onyx Esports mereka mulai membaca juga dengan adanya Divine Judgment yang dibuka tadi oleh Kaja sendiri, membuat pemain dari Arkeho sih harus melakukan divine. Almost Clay kali ini masih Dewi Fortuna di pundaknya, sedangkan Sin masih sedikit demi sedikit. PYN dengan miss flicker yang dilakukan, dia masih harus menunggu cooldown dan bahkan level 4 baru didapatkan PYN. Di sisi lain, para pemain dari tim Onyx Esports mereka coba untuk menahan. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru meskipun early game di tangan mereka. Yes, tapi langsung ada ejector mungkin dibalik dengan Divine Judgment karena di pin yang bakal dikejar. Sansnya langsung menggunakan retribution dan bahkan satu jabnya untuk melakukan eksekusi dengan cepat. Clay dalam ancaman mencoba untuk mundur tapi dia masih punya Order of Brilliance. Dan kali ini 1v1 situation lagi. Bang Sin di arah bottom lane dalam ancaman dikejar sama Sans. Sans punya double jab. 1 dan 2 nggak ada yang kena ternyata. Oh, bukan hanya tinggal itu saja. Keyboy. Sayangnya Sans masih terlalu jauh, tapi objektif gaming yang dilakukan menimbulkan sebuah hasil yang maksimal. Di arah bottom lane, lihat, mencoba untuk bertahan di arah top lane, bahkan Boost mengisap darah dari seorang Albert. Tuan muda Albert kali ini nggak bisa sembarangan. Dengan item yang dia miliki, sang tuan muda Albert belum bisa menumbangkan sang Boots Gaming. Alright. Keyboy kali ini juga coba untuk setup terlebih dahulu. Apakah bakal ada satu penculikan dari R7 karena di sini ada ejector, ada The Way of Dragon. Siapapun yang terkena 2 skill ini pasti bakal gampang banget untuk dimakan, apalagi ada Clay di depan sana. Udah terlihat, Cycle keluar, langsung ada satu ball guiding one, bahkan R7 tidak dikomitisasi, memilih untuk mundur terlebih dahulu karena ada sebuah turtle.
4 player RRQOC sepertinya akan berkumpul dan melakukan teamfight. Ini adalah keuntungan untuk tim Onyx Esports yang memiliki boots dengan sebuah naganya. Bahkan di depan sana, saat membuat VN harus pulang dengan flickernya. Albert berhasil mendapatkan satu buah purple buff. No! Purple buff dicuri oleh seorang Sans dengan retribution yang luar biasa. Albert kali ini harus mengakui seorang Sans benar-benar mencuri dan Clay harus hilang. Almost is never enough. Keyboy masih mau lebih. Guiding Wadah Sector ingin dikeluarkan membuat Clay masih harus hilang. Keyboy flickernya membuat para pemain dari tim RRQOC tergocek. Dan bahkan gak ada zoning out karena Turtle. Padahal di sana retribution sudah digunakan. 6-0 sekarang poin killnya ditambah Clay. Makin buruk di sini. 2 kali tumbang dan Bangsin dia bottom lane, dia sendirian mencoba untuk bertahan, tapi gak bisa kah? Yes, gak bisa. Dia tertancap tombak dari Popol and Kupa. Bangsin must down di bottom lane. Bahkan dari tim RRQOC, salah satu objektif gaming mereka terhadap seorang Boots masih terlalu kuat. Masih belum mendapatkan keuntungan. 7 poin kill di menit yang kelima. Ini bisa menjadi bencana kecil, Opung Wawa. Yes, bagaimana perlindungan dari Keyboy sendiri tadi memastikan bahwa dia mendapatkan poin kill juga. Dan War X untuk Suns-nya, kita sandingkan War X juga sama-sama masih dengan War X-nya, tapi Suns dia jauh lebih aktif, dia selalu nge-backupin teman-teman yang lain, terutama untuk arah dari cewek yang berada di Golden. Ya, aku lihat, kita lihat Suns ini udah nggak menjadi satu buah farmingan, tapi ternyata Albert tuan muda, Albert harus tumbang dengan burn-nya. Masih ada regen, membuat seorang Dian hampir saja berhasil mendapatkan keuntungan lebih. Suns udah nggak mode farming lagi. Suns mode teamfight. Lihat yang dilakukan. Mencoba untuk melakukan satu buah invasi kembali di mana Bangsin berada, Profesor. Iya, ini benar-benar bakal dicari di mana Sin berada. Di mirror juga yang dilakukan oleh cewek. Dia menghindari teamfight yang ada. Di mana Turtle Land, dia malah menghindari hal tersebut. Dan kali ini, apakah akan ada gencatan perang dari RRQOC? Karena Boots dia di arah bottom lane sendirian. No. Mereka kalau memaksa tim fighter bottom lane ini akan menjadi satu buah hal yang sedikit rugi. Kenapa? Melihat adanya Boots dengan sebuah Blade Dragon transformnya yang bakal bisa membuat dia bertahan dengan 3 versus 1 sekalipun. Karena Petrify yang dia miliki dan bahkan Turtle udah bakal muncul ke lane of down. Ke desa lane of down, Turtle akan muncul. Dan kalau mereka komit terhadap seorang Boots, ini akan menjadi bencana. Petrify, The Wealth Dragon, dan bahkan Dalken dikeluarkan membuat semua komit terhadap Boots yang survive. Dibalikan keadaannya, SF akan coba dilihat bahkan PYN gak bisa mempertahankan seorang SF di depan sana. PYN harus tumbang. Oh my god, Jaden from Bogor pun harus dipukul mundur. Meanwhile di tengah sana, cewek bakal coba ditumbangin, masih bisa bertahan. Bangsin Israel masih mau dengan flickernya, membuat 1 poin tambahan untuk RRQOC. Pecah telur di arah tengah. Akhirnya mendapatkan 1 poin kill yang cukup mahal ke arah seorang cewek gold laner yang dari tadi farming bahkan tidak terhentikan. Tapi kali ini di sisi lain, dengan body retribution dari sudah digunakan oleh seorang Albert, Suns langsung mencoba untuk mengamankan objektif yang ketiga kalinya. Dan Turtle dapat lagi kali ini untuk teman-teman Onyx Esports. Udah, aku bilang itu bakal rugi banget dia memaksa ke arah seorang Boots. Dan tidak tumbang. Dan tidak tumbang, tidak pakai naga. Kita pakai naga. Itu yang mahalnya, Opung. Guiding win. Guiding win save the day. Meanwhile, dari top lane, Boots masih mau lebih. Tuan muda Albert akan menjadi dan bahkan ancaman benda tumpul. Albert mencoba untuk bertahan, tapi ternyata tidak bisa. Tuan muda Albert harus tumbang di arah top lane. Membuat RRQOC kehilangan poin kembali. PN di depan sana, dia dan oh my god, Seven Judgment on point. Membuat flicker dari seorang PN gak bisa bertahan lagi. Ini lumayan bencana. Lumayan bencana kalau kata Ranger Mas. Dan bahkan ini satu central turret yang cukup mahal bagi teman-teman RRQOC harus hilang. 8 menit, padahal RRQOC paling jarang hilang central turretnya. Dan RRQOC paling kuat untuk menahan turret. Di depan sana Keyboy dipukul kembali. Bangsin tidak bisa menahan turretnya kembali. Langsung direlakan begitu saja. Diikhlaskan keberadaan dari turretnya, Opung Wawa. Iya, ini Onyx Esports mereka benar-benar menjelma menjadi sesuatu yang berbeda. Dan ini dia untuk Samsung #Battle Challenge dimenangkan oleh Onyx. Oke, kali ini kalau singkatan kita bertiga, terima kasih terhadap Multazam, yaitu Kang Mas Wawa. Ya kan, KB Ranger Mas Wawa. Pas banget pakai batik lagi, Kang Mas Wawa. Kali ini kembali lagi di Desa Lane of Down. Yes, dan inilah dia tadi pemenang dari Samsung #Battle Challenge. Goni. Ini suaranya kayak gue, Goni. Nggak cocok kalau saya sama kamu nggak cocok. Oh, enggak, oke. Oke, yang itu yang laki kita baru cocok tentunya. Benar. Dan tapi R7 masih bertahan dari ganking yang dilakukan.
Ini menjadi hard game sekali untuk R7 di sisi offlanernya. Bahkan PN, kalau dia terpick off lagi ini akan menjadi sebuah bencana dengan 11 detik Bapak Lord yang terhormat bakal muncul. Menuju ke arah belakang, kalau yang akan menjadi pilihan. Odeblius terpakar PN terpick off. Bukan hanya itu saja, Lord terpop up. Selamat datang Bapak Lord terhormat di desa lane half-down. Dan bahkan apakah ini akan menjadi split push juga bagi R7 karena dia stay on the top lane. Lordnya udah mulai hadir, Boots udah di depan sana, Drian bakal menghadang, tentunya masih ada Divine Judgment dan Flicker yang ready. Sementara di sisi lain, cewek muncul di bagian map. Apakah bakal coba untuk di pick off terlebih dahulu? Tapi di sana Kiboy dan Drian membayang-bayangi hal yang dilakukan oleh teman-teman RRQ Hoshi. Diusir begitu saja. Ada Cycling Eagle membawa Drian dan bahkan nyangkut dari Driannya. Mencoba untuk mendapatkan satu tentunya Kiboy. Apakah bakal dapetin momentum kali ini R7 tertinggal di depan sana. Baitam Kupa, Shunpo, dan bakal terpick off begitu saja dari R7 yang terkena Ring of Order. Boot di arah depan, terkena ejector dan bakalan langsung di disengage aja sama teman-teman RRQ Hoshi. Oh my god, menzoningisasi. Lihat yang dilakukan seorang Boost dengan naganya membuat pemain dari tim RRQ Hoshi harus mundur sedikit. Local strike, Jan, bahkan PYN harus mundur terlebih dahulu. Damage yang diberikan sakit. Retribution flow di tapi Yasin. Kali berhasil diselamatkan. Tidak bisa terlalu lama. Harus hilang begitu saja. Potensi akan bangun ke double kill. Looking for safe, pakai from start. Di depan sana, Sin masih coba untuk bertahan. Boost dengan satu buah hantaman ke tanah. Wata membuat seorang cewek bebas dari top lane. Tergigit, flicker dilakukan kembali untuk menyelamatkan diri. Tapi Police Harmon, cewek masih mau lebih. Lihat, Popolain Kupa, one more situation. Siang-siang, aduh mereka nih kali ini malam-malam pasang keramik. Cewek masih coba bertahan, tapi Kiba is coming. Tapi ternyata buying time untuk Lord yang terhormat kali ini 14-1 di menit yang ke-10. Dan kali ini bakal jadi buruk karena apa? Karena ingat, ini bakal jadi satu lagi gold yang diamankan oleh teman-teman Onyx Esports. Makin lebih kaya lagi, 8,5k gold difference semua. Ya, dari item dari Pakito, Sancia kalau kita lihat tadi jabnya begitu sakit dengan knockout strike-nya. Satu buah Bloodlust X, ada anti Kuiras juga. Jadi dia sudah juga bisa menerima damage physical yang akan diberikan oleh Chow bersama dengan Yison Shin-nya. Oh, wow. Apakah akan Radiant Armor di sini? Radiant juga sangat bagus. Radiant oke sih, buat ada lawan Lunox, Esmeralda. ada Esmeralda, ini bakal kuat banget itu dari Boots. Dan dia masih ada Petrify untuk 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena ini Petrify-nya bakal benar-benar dipakai untuk di arah Mahal. top lane. Ini Petrify-nya bakal dia amankan di arah top lane. Queen Ingat, Swing. RRQ Hoshi adalah salah satu tim yang sangat-sangat kuat untuk defensif. Yes. Kita bakal langsung lihat saja di depan sana. Sans yang membuka badannya sama dengan seorang Keyboy. Sudah tak menjadi pilihan, tapi di depan sana Boots terambil. Boots masih coba bertahan. Dan di depan sana Boots harus hilang. Meninggalkan satu buah kenangan di arah top lane. Satu buah turret harus pecah juga. RRQ Hoshi double kill didapatkan. Looking for shutdown. 3 harus hilang. Bahkan di arah top lane sana Sam coba dipukul mundur oleh seorang Baksin. Yang dimana RRQ Hoshi berhasil menetralisir serangan. Dan ini dia yang mungkin akhirnya saya lihat di scene kompetitif. Menggeret Lord ke arah turret tengah. Dan itu yang selalu dilakukan Profesor KB ketika kita ranked. Kalau lagi lose condition lebih tepatnya. Ketika Lordnya diambil oleh musuhnya itu kalau bisa benar-benar dengan cara hal tersebut. Dan bahkan ada ejector juga kali ini. Finn mencoba mendapatkan satu. Drian bakal langsung kembali install. Begitu saja killing didapatkan oleh Albert. Tapi Sun sendiri di depan sana. Langsung ada Wave Dragon. Mendapatkan momentum daripada seorang R7. Di shutdown saja. Dan ini menjadi 5-man down bagi Onyx Esports. Onyx Esports kali ini terporak-porandakan. Satu momentum yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Snowball yang dilakukan. 6 poin kill dan bahkan kehilangan satu buah turret yang mahal. Central turret dari tim Onyx Esports. Objektif game dan bahkan cewek berhasil mendapatkan 9.000 gold. Tentunya ini players gold by living by Mandiri. Iya, ini dia kuat banget di Golden, selalu dibantu juga ada Sans sebagai pemain yang kedua juga. Tapi Albert sudah mulai menyusul dengan Yisan Shin-nya. Dan bahkan tadi untuk tim fight-nya Onyx harus berhati-hati ketika mereka coba untuk langsung naik ke atas. RRQ Hoshi mereka udah siap dengan segala plan mereka. Udah siap untuk ngepanis Onyx Esports dan itulah yang terjadi. Memang satu inhibitor pecah tapi goldnya dari selisih 7 ribuan tinggal berapa sekarang? Tinggal 2.400. Yes. Ini langsung di courting saja dengan dapat poin yang cukup banyak dan bahkan shutdown-nya yang mahal ya. Mahal banget. Shutdown-nya yang mahal. 5-man down dan itu lihat semuanya udah pada tumbang satu demi satu dari Onyx Esports. Nggak cuma cewek yang tumbang 2 kali, tapi teman-temannya udah pada tumbang 1 kali. Dan ini bakal jadi buruk banget untuk setup teamfight sekarang. Finn bakal dapetin ejector karena cewek itu mahal banget. Dan ceweknya mungkin bakal langsung tumbang. Black Dragon Bomb didapetin 1 daripada seorang bot. Sampai Petrify dapetin 2.
Dan bakal benar sumbang di shutdown oleh seorang Drian. Targetnya yang cukup mahal tapi di depan sana Sansya juga harus hilang. Boots versus everybody. Apakah dia masih bisa survive melawan 2, melawan 3, melawan 4 bahkan. Bootsnya bakal dikejar. Langsung terkena satu Case Assault dan harus hilang. 3 dari Onyx Esports. Oh my god, ini bencana kecil untuk tim Onyx Esports. Melihat Halberd terambil, tapi ternyata ini akan menjadi satu watt turret again. Turret yang mahal. Bakal coba dipasang untuk sampai inhibitor, tapi untungnya dengan adanya cewek dan juga Sans yang akan hidup kembali, ini akan jadi turret satu aja. RRQ Hoshi hanya dikasih satu hadiah untuk turret. Objektif game mulai terkejar. 4 turret telah diamankan dan partial buff bahkan dari seorang Sans udah diinvasi. Bahkan di Dark Kening dengan cukup cepat membuat seorang Clay berhasil mendapatkan satu buah partial buff. Dan ingat ini 20 detik sebelum Lord yang kedua. Yes, dan mari kita lihat untuk replay by Samsung Galaxy A series di mana ejector yang sangat pas dilakukan oleh Finn tadi, yang pada akhirnya memang di sini RRQ mereka ngebalikin semuanya dari sana. Dari bootsnya dia sudah buka Black Dragon Form, tapi terlalu cepat juga untuk menjadi wujud manusia. Oh, bukan hanya itu. Seperti kata Profesor KB yang terhormat, kita lihat di sini Dr. Handes KB udah ada satu buah Bapak Lord yang muncul di desa Land of Dawn lagi. Tapi Bapak Lord kali ini lebih kekar, lebih perkasa, lebih gagah dan menantang di garis depan. Ini udah di enhance ya, apalagi ini udah mulai memasuki menit krusial. Menit 15, Keyboy juga nggak boleh di pick off asal-asalan. Pinnya udah punya Immortal, bakal kuat mati Tifannya. Ingat ada Lunox, bakal coba untuk play Dragon Form terlebih dahulu. Apakah bakal menghentikan pergerakan di depan sana? Tapi nggak bisa, Petrify juga sudah digunakan kayaknya. Apakah dia masih bisa survive? Ternyata masih bisa mundur dan harus ditumbangkan begitu saja. Tapi dikeluarkan oleh Drian, sama-sama hilang mid lanernya. Keyboy, apakah masih bisa menghalau pergerakan dari Bangsin? Bangsin mencoba untuk bertahan, one victory situation, tapi dia mencoba untuk mengeluarkan Polystar. Keyboy harus dikembangkan karena depan dari Bangsin masih survive. Masih ada Bangsin di depan sana dan kehilangan momentum dan bahkan double kill bersama Albert. Ini bencana! Lihat, tersisa satu player dari tim Onyx Esports. RRQ Hoshi mendapatkan Lord dan bahkan mid turret terbuka dengan sangat bebas. RRQ Hoshi dengan sangat cepat membalikan keadaan menuju ke arah base. Apa yang terjadi? Cewek dan flicker sama ball dan wipe out. RRQ Hoshi take the game one. What a epic comeback from RRQ Hoshi. Yes. Epic comeback yang sangat berkelas. Tadi udah kita bisa sempat lihat 14-1. Poinnya awal-awal 14-1 langsung 5 man down. 12 menit leading. 12 menit leading. Langsung dibalikan dengan cepat. Satu momen saja dan